Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ibu Jauharoh Habibah. Kalian bisa panggil nama Ibu Diba. Di sini Ibu akan membahas tentang pendidikan agama Islam untuk tahun ajaran 2020-2021. Bab 1 membahas tentang Asmaul Husna Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk outline bab 1 ini terdiri dari tujuan Asmaul Husna, yang B-nya perilaku sebagai penerapan 7 Asmaul Husna, dan C adalah hikmah beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bahas yang pertama, tujuan Asmaul Husna. Untuk definisi dari Asmaul Husna Allah Subhanahu wa Ta'ala, secara bahasa, Asmaul Husna berasal dari kata Asma'u, artinya nama-nama, dan Al-Husna itu artinya baik atau indah. Asmaul Husna secara istilah adalah nama-nama yang baik atau indah yang dimiliki Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, dalil yang terdapat di dalam Asmaul Husna itu ada Al-Quran surat Al-Isra ayat 10 dan Al-Quran surat Al-A'raf ayat 180. Juga hadis dari Bukhari dan Muslim. Maksudnya hadis riwayat Bukhari. Yang pertama Quran surat Al-Isra ayat 110 bunyinya Qulid'ullaha awid'ur rahman ayyamma tad'u falahul asmaul husna wala tajharu bisolati wala tukhafis biha wabtaghi baina dzalika sabila. Artinya, katakanlah Muhammad, serulah Allah Ar-Rahman dengan nama yang mana saja kamu dapat menyeru, karena Dia mempunyai nama-nama yang terbaik, Asmaul Husna, dan janganlah engkau mengeraskan suaramu dalam sholat, dan janganlah pula merendahkannya, dan usahakan jalan tengah di antara kedua itu. Nah, maksudnya adalah Asmaul Husna hanya milik Allah. Hal ini menunjukkan kemuliaan dan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berhak menyandang Asmaul Husna. Nah, untuk yang selanjutnya, Al-Quran surat Al-A'raf ayat 180, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan hambanya agar bermohon dan berdoa dengan menyebut Asmaul Husna. Akan tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang hambanya menyalahartikan Asmaul Husna dengan mempergunakan lafal-lafal tersebut tidak sesuai syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran surat Al-A'raf ayat 180 bunyinya adalah Walillahil asmaul husna fad'uhu biha wadharul ladzina yulhiduna fi asma'ihi sayujzauna ma kanu ya'malun. Artinya, dan Allah memiliki
Asmaul Husna, nama-nama yang terbaik, maka bermohonlah kepadanya dengan menyebutnya Asmaul Husna itu, dan tinggalkanlah orang-orang yang menyalahartikan nama-namanya. Mereka kelak akan mendapat balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Nah, anjuran atau perintah menyebut Asmaul Husna dalam berdoa dimaksudkan agar manusia selalu mengingat dan mengenal Allah Subhanahu wa taala sehingga akan berhati-hati dalam berbuat serta mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Rasulullah bersabda terkait dengan Asmaul Husna, hadis riwayat Bukhari, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inna lillah tis'ata wa tis'ina isma in mi'ata illa wahidan aman ahsa hada kholal jannah. Artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu an, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah mempunyai 99 nama, 100 kurang 1, barang siapa yang menghafalkannya, maka ia akan masuk surga. Jadi berdasarkan hadis tersebut, bahwasannya Asmaul Husna Allah Subhanahu wa taala berjumlah 99 yang memiliki makna dan menggambarkan Asmaul Husna Allah Subhanahu wa taala tersebut. Di dalam bab 1 ini, Asmaul Husna yang akan dibahas ada 7. Yang pertama Al-Karim, yang kedua Al-Mu'min, ketiga Al-Wakil, keempat Al-Matin, 5 Al-Jami, 6 Al-Adl, 7 Al-Akhir. Kita bahas satu persatu. Yang pertama di sini adalah Al-Karim, artinya yang maha mulia. Pada diri Allah Subhanahu wa taala terdapat kemuliaan yang dapat dirasakan dan dinikmati oleh hamba-hambanya. Sumber pemberi rezeki yang baik dan terpuji. Nah, untuk bahasan terkait perilaku sebagai penerapan 7 Asmaul Husna, di mana bersyukur atas rezeki yang dikaruniakan Allah Subhanahu wa taala dan menggunakannya untuk berbagai perbuatan yang baik dan luhur, serta melalaikan kewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pemurah dan Pemberi rezeki. Yang kedua adalah Al-Mu'min. Al-Mu'min adalah artinya Maha Pemberi rasa aman, mana Allah Subhanahu wa taala satu-satunya zat yang memberikan keamanan. Tidak ada selain Allah yang dapat memberikan rasa aman. Perilaku sebagai penerapan Asmaul Husna, rasa aman yang diberikan Allah Subhanahu wa taala selalu dimanfaatkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan untuk mempertebal keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, Al-Wakil, artinya Maha mewakili dan pemelihara. Di sini maksudnya satu-satunya yang berhak mewakili seluruh kepentingan dan kebutuhan seluruh makhluknya, baik yang di bumi maupun di langit, baik yang di dunia dan akhirat. Perilaku sebagai penerapan 7 Asmaul Husna
Untuk al-wakil, selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menyandarkan berbagai persoalan hidup yang dihadapi hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tetap taat kepadanya dan Rasul-Nya, serta rajin berikhtiar untuk mewujudkan segala cita-citanya. Berikutnya, Al-Matin, artinya maha kokoh, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki kekokohan dalam kekuatannya, tidak dibantu oleh siapapun dan apapun di seluruh alam semesta. Yang kelima, Al-Jami, artinya Allah Maha mengumpulkan, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki kekuasaan untuk mengumpulkan atau menghimpun seluruh makhluk yang tersebar di seluruh penjuru langit dan bumi. Perilaku sebagai penerapan 7 Asmaul Husna, di mana pandai bergaul di semua kalangan masyarakat dengan tetap mengedepankan akhlak Islami, menjaga persatuan dan kesatuan, dan gemar menyambung tali persaudaraan atau silaturahmi. Yang keenam, Al-Adl, artinya maha adil, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki keadilan hakiki yang dapat dirasakan oleh seluruh makhluknya dan tidak dapat dipengaruhi oleh makhluknya. Nah, di sini perilaku sebagai penerapan di dalam 7 Asmaul Husna, di mana kita membiasakan diri berbuat ihsan, berlaku jujur terhadap siapapun walau menyangkut kepentingan pribadi. Untuk dalilnya akan dibahas setelah yang terakhir ini. Yang ketujuh adalah Al-Akhir, artinya maha akhir. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Tuhan maha akhir yang tidak sama dengan hamba-hambanya, karena mereka memiliki akhiran dan terikat pada ruang dan zaman atau waktu. Di dalam perilaku penerapannya, kita rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berdoa kepadanya dengan harapan mendapat ridhonya. Selanjutnya, kita akan bahas dalil dari 7 Asmaul Husna Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama adalah Al-Karim. Al-Karim itu terdapat di dalam Al-Quran surat Al-Infitar ayat 6. Bunyinya, Ya ayyuhal insanu ma gharraka birabbikal karim. Artinya, wahai manusia, apakah yang telah memperdayakan kamu berbuat durhaka terhadap Tuhanmu yang maha pengasih. Di sini maksudnya Asmaul Husna Al-Karim menunjukkan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan hanya kepada manusia, tetapi juga semua makhluknya. Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menggariskan rezeki kepada semua makhluk tanpa terkecuali. Nah, untuk Al-Mu'min, dalilnya itu di dalam Al-Quran surat Al-An'am ayat 82. Bunyinya, Alladzina amanu walam yalbisu imanahum bizulmin ulaika lahumul amnu wahum muhtadun. Artinya, orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukan iman mereka dengan syirik, mereka itulah orang-orang yang mendapat rasa aman dan mereka mendapat petunjuk.
Di sini maksudnya adalah dengan kita berdoa dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan Asmaul Husna, al-mukmin menjadikan hatinya tenang asalkan dalam menjalankan hidupnya sesuai dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memberi rasa aman kepada semua makhluknya. Yang berikutnya adalah Al-Wakil. Terkandung di dalam Al-Quran surat Az-Zumar ayat 62. Bunyinya, Allahu khaliqu kulli syai'in wa huwa ala kulli syai'in wakil. Artinya, Allah pencipta segala sesuatu dan Dia Maha Pemelihara atas segala sesuatu. Allah Subhanahu wa taala bukan hanya menciptakan alam semesta, tapi Allah Subhanahu wa taala juga yang memeliharanya. Karena Allah Subhanahu wa taala merupakan Al-Wakil. Dengan demikian, Al-Wakil artinya Allah Subhanahu wa taala Maha mewakili atau pemelihara. Orang yang yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala Al-Wakil akan menyandarkan semua urusannya pada Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya adalah Al-Matin. Al-Matin di sini terdapat di dalam Al-Qur'an surat Az-Zariyat ayat 58. Bunyinya, Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Sesungguhnya Allah dialah pemberi rezeki yang mempunyai kekuatan lagi sangat kukuh. Nah, di sini apapun yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki pasti terjadi dan tidak akan mampu mencegah atau menolaknya. Tidak ada satupun makhluk yang mampu mengubah atau mempengaruhi kekokohan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada pula yang mampu menggantikan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya adalah Al-Jami. Al-Jami ini terkandung di dalam Quran surat Asy-Syura ayat 29. Ini berikut penggalan dari surat Asy-Syura ayat 29. Wa huwa ala jami'in idza yasha'u qadir. Dan Dia Maha Kuasa mengumpulkan semuanya apabila Dia kehendaki. Kekuasaan Allah SWT dalam mengumpulkan tidak membutuhkan proses yang susah dan rumit, karena keseluruhan makhluknya bisa langsung tunduk dengan perintahnya. Nah, berikutnya adalah Al-Adl. Artinya Maha Adil. Nah, di sini dia terkandung di dalam surat Al-An'am ayat 115. Bunyinya, wa tammat kalimatu rabbika sidqaw wa adla la mubaddila li kalimatihi wa huwa samiul alim. Artinya, dan telah sempurna firman Tuhanmu Al-Quran dengan benar dan adil. Tidak ada yang dapat mengubah firman-Nya, dan Dia Maha mendengar, Maha mengetahui. Di sini maksudnya Allah Subhanahu wa taala Maha adil kepada semua makhluknya. Allah Subhanahu wa taala tidak pernah membedakan manusia karena kecantikan, kepandaian, kekayaan atau jabatannya. Semua manusia sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala
Yang membedakan adalah ketakwaannya. Semua dianugerahi kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Setiap makhluk Allah. Yang berikutnya adalah al-akhir. Terkandung di dalam Al-Quran surat Al-Hadid ayat 3. Bunyinya, huwal awwalu wal akhiru waz zahiru wal batinu wa huwa bikulli syai'in alim. Artinya dialah yang awal, yang akhir, yang zahir dan yang batin, dan dia maha mengetahui segala sesuatu. Allah Subhanahu wa ta'ala maha akhir dan tidak ada sesuatu setelah Allah Subhanahu wa ta'ala. Di mana Allah Subhanahu wa ta'ala maha akhir sekaligus maha kekal. Artinya Allah Subhanahu wa ta'ala zat yang abadi dan tidak ada masa berakhirnya. Pada akhir semua makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala akan binasa karena sifatnya yang fana. Alam semesta seisinya juga akan mengalami kehancuran, kebinasaan, sedangkan Allah Subhanahu wa ta'ala tetap ada dan kekal. Berikutnya adalah hikmah beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, hikmahnya itu membebaskan diri dari penguasaan orang lain. Jadi dirinya terbebas dari penguasaan orang lain atau terbebas dari perbudakan. Yang kedua adalah membesarkan hati dan menumbuhkan keberanian. Jadi maksudnya di sini dengan beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dapat membesarkan hati, keberanian yang tadinya tidak ada sehingga menjadi tumbuh semakin besar. Tidak ada rasa gentar dan takut. Yang ketiga, hikmahnya adalah menenangkan hati dan membesarkan jiwa. Dengan beriman, kita akan tenang hati. Jiwa kita akan besar. Tidak menjadi sempit. Hati kita tidak akan gelisah. Yang keempat, menumbuhkan harapan optimisme. Jadi dengan beriman, hikmahnya itu kita menjadi mempunyai harapan yang selalu optimis, tidak pesimis, selalu optimis dalam menghadapi berbagai persoalan. Yang kelima, hikmahnya menimbulkan rasa dekat dengan Tuhan. Jadi dengan kita beriman kepada Allah, kita akan merasa dekat dan selalu terlindungi. Yang keenam, memelihara kebersihan diri dan mempertinggi nilai-nilai moral. Dengan beriman kepada Allah, kita akan selalu memelihara kebersihan dan nilai-nilai kita akan semakin tinggi. Kebersihan merupakan sebagian daripada iman. Maka itu harus selalu menjaga kebersihan diri dan juga lingkungan. Demikianlah anak-anakku pembahasan bab 1 ini. Sebelumnya kalau nanti ada yang ingin bertanya dapat langsung japri ke ibu. Tinggalkan pikiran yang membuatmu lemah dan peganglah pikiran yang memberi kekuatan bagimu. Terima kasih atas perhatiannya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.